Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita berdoa dalam sidang doa gereja, mari kita sejenak mendengarkan persekutuan khusus. Persekutuan khusus kali ini akan melanjutkan pada berita 10A dengan judul Bejana Pembasuhan. Pembacaan Alkitab diambil dari Titus pasal 3 ayat 5 yang mengatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bejana pembasuhan untuk pengoperasian. Kemah suci. Mezbah ukupan adalah untuk doa syafaat, dan doa syafaat untuk pergerakan Allah, operasi Allah. Apa yang membuat kesaksian Allah, tabut dan segenap kemah suci, tempat kediaman Allah, bergerak di bumi? Bagaimana Kristus sebagai kesaksian Allah dan gereja sebagai tempat kediaman Allah bisa bergerak di bumi? Tabut dan kemah suci, Kristus dan gereja bergerak melalui pasukan. Bejana pembasuhan adalah untuk pengoperasian kemah suci. Di pelataran luar ada mezbah dan bejana pembasuhan. Di dalam tempat kudus ada meja, kaki pelita, dan mezbah ukupan. Di dalam tempat maha kudus ada tabut. Tanpa pasukan, kemah suci tidak bisa bergerak. Namun, tanpa bejana pembasuhan, semua yang berada di dalam kemah suci atau di pelataran luar tidak bisa beroperasi. Untuk pengoperasian kemah suci perlu persembahan kurban di mezbah. Kurban-kurban ini meliputi kurban bakaran, kurban sajian, kurban keselamatan, kurban penghapus dosa, dan kurban penebus salah. Tanpa kurban-kurban ini dipersembahkan kepada Allah, kemah suci tidak bisa beroperasi. Imam juga perlu masuk ke dalam tempat kudus untuk menyajikan roti di atas meja dan mengatur lampu. Mereka juga perlu berdoa syafaat di mezbah ukupan. Semuanya ini termasuk dalam pengoperasian kemah suci. Ketika imam-imam datang ke mezbah untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah atau masuk ke kemah suci menjalankan tugas pelayanan, terlebih dulu mereka harus pergi ke bejana pembasuhan untuk mencuci tangan mereka. Kalau para imam tidak membasuh diri di bejana pembasuhan, kemah suci tidak bisa beroperasi. Tanpa pasukan, kemah suci dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya akan berhenti, tidak bisa bergerak. Namun, tanpa bejana pembasuhan, kemah suci tidak bisa beroperasi. Kalau bejana pembasuhan diambil dari pelataran, walaupun segala sesuatu yang berada di kemah suci dan pelataran tetap utuh, semuanya tidak bisa beroperasi. Kita perlu membasuh bersih sentuhan duniawi. Pelayanan imam di pelataran luar atau di kemah suci tergantung pada pembasuhan mereka di bejana pembasuhan. Tak ada orang yang bisa dalam beberapa hari tidak mencuci tangannya. Namun, secara rohani, orang Kristen mungkin sudah berhari-hari
tidak mencuci tangannya di bejana pembasuhan. Misalnya, beberapa saudari mungkin sering berdoa baik secara pribadi maupun di dalam sidang. Saya sangat memperhatikan pelayanan doa mereka. Saudara-saudari, sebelum kalian berdoa, apakah kalian mencuci tangan di bejana pembasuhan? Apakah kalian melakukan pembasuhan rohani sebelum Anda masuk dalam pelayanan doa? Beberapa saudari mungkin menjawab, kami mengakui dosa-dosa, kesalahan, kegagalan, dan kekurangan kami. Bukankah ini semacam pembasuhan? Betul, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah adalah mengalami semacam pembasuhan. Namun, ini adalah pembasuhan oleh darah, bukan pembasuhan oleh air di dalam bejana pembasuhan. Untuk membasuh dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita perlu darah. Kita juga perlu darah untuk membasuh kegagalan, kekalahan, dan kekurangan kita. Kita memerlukan darah mencuci semuanya ini, karena semuanya ini adalah dosa. Namun, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Ia memakai air. Pembasuhan semacam itu tidak membutuhkan darah. Kaki murid-murid kotor dan perlu dibasuh dengan air. Ini bukan persoalan dosa, melainkan persoalan kotor atau najis. Kalau kita berbohong atau marah-marah, kita telah berdosa. Namun, kalau kita menjadi najis karena persentuhan duniawi, kita tidak melakukan suatu dosa. Jadi, jangan mencoba memakai darah membersihkan kenajisan ini. Misalnya, tangan kita yang kotor karena menyentuh lantai perlu dibersihkan dengan air. Demikian juga, kalau kita menjadi najis karena persentuhan duniawi, kita perlu dibasuh dengan air yang di dalam bejana pembasuhan. Saya prihatin melihat kenyataan, karena latar belakang agama dan suasana keliling kita, banyak orang Kristen tidak begitu berperasaan terhadap kenajisan rohani. Mereka mungkin mengira bahwa dinajiskan atau dikotori selalu merupakan perkara dosa. Namun, Alkitab membicarakan dua macam kenajisan. Kenajisan yang berasal dari dosa dan kenajisan yang berasal dari persentuhan duniawi. Kalau kita berbohong atau mencuri, kita melakukan dosa dan menjadi najis karena pelanggaran-pelanggaran itu. Namun, kita mungkin tercemar dengan cara yang lain, yaitu melalui menyentuh hal-hal duniawi dengan persentuhan duniawi. Sebelum makan, saya selalu mencuci tangan, karena saya sadar bahwa di bumi ini di mana-mana ada debu. Bahkan tangan kita yang menyentuh baju kita pun akan menjadi kotor. Seprinsip dengan ini, secara rohani kita mudah sekali menjadi kotor karena bersentuhan dengan perkara-perkara duniawi. Asal menempuh hidup dan bertindak tanduk di bumi, kita akan menjadi kotor. Untuk menjadi kotor, kita tidak usah berhubungan dengan orang jahat. Ketika berhubungan dengan orang yang baik pun, kita bisa menjadi kotor. Meskipun kita begitu mudah menjadi kotor, mungkin kita tidak mempunyai sedikit kesadaran atau sedikit perasaan tentang kenajisan yang berasal dari persentuhan duniawi. Di bawah sadar kita mungkin merasa tidak salah karena kita tidak berbohong atau mencuri. Kita mungkin baik, rendah hati, tulus, dan sabar. Namun, kita mungkin tercemar karena pergi ke rumah makan atau toko serba ada. Beberapa tahun yang lalu, saya mengunjungi kaum beriman di Las Vegas. Beberapa orang mendesak saya pergi menengok kasino.
hanya untuk melihat-lihat saja. Saya berkata kepada mereka, aku tidak mau pergi ke tempat semacam itu, karena aku tahu kalau aku mengunjungi tempat itu, aku akan tercemar. Kemudian aku akan tidak bisa berdoa selama sejangka waktu. Kapankala kita dicemari oleh persentuhan duniawi, kita perlu dibasuh dengan air dalam bejana pembasuhan, bukan dengan darah. Anda mungkin bisa mengaku dosa-dosa, kegagalan, kekurangan, dan kesalahan Anda terhadap Tuhan. Tetapi Anda tidak merasa perlu dibasuh dengan air yang di dalam bejana pembasuhan. Mencuci tangan di bejana pembasuhan akan mengingatkan kita untuk berhati-hati supaya tangan kita tidak kotor. Sama seperti mencuci tangan kita dengan sabun dan air, mengingatkan kita harus menjaga supaya tangan kita bersih. Jadi, membasuh tangan di bejana pembasuhan mengingatkan kita pentingnya menjaga diri kita dari pencemaran yang timbul karena bersentuhan dengan hal-hal duniawi. Mereka yang merasa tidak perlu membasuh dengan air yang di dalam bejana pembasuhan mungkin tidak merasa salah bila pergi ke tempat duniawi hanya untuk melihat-lihat apa yang terjadi di sana. Mereka mungkin tidak berbuat dosa, tetapi mereka tetap tercemar. Kita mungkin akan tercemar karena mendengar percakapan orang-orang duniawi. Meskipun kita tidak mengambil bagian dalam percakapan itu, kita akan tercemar karena mendengar percakapan mereka. Meskipun kita tidak melakukan dosa, kita tetap mungkin tercemar. Karena seluruh dunia kotor, maka mudah sekali kita tercemar. Akibat dari pelayanan di kemah suci yang tidak terlebih dulu membasuh di bejana pembasuhan. Ketika kita berdoa, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, pertama kita perlu membasuh tangan kita, bahkan kaki kita di bejana pembasuhan. Datang berfungsi di dalam sidang sesungguhnya adalah masuk ke dalam kemah suci melayani Tuhan. Sebelum kita melayani Tuhan di dalam kemah suci, kita perlu dibasuh. Namun dalam hidup kekristenan, banyak orang beriman dan dalam pelayanan mereka kepada Allah, kelihatannya tidak ada bejana pembasuhan. Ketika mereka datang ke mezbah mempersembahkan kurban kepada Allah, kedua tangan mereka kotor. Mungkin mereka datang dan melayani persidangan gereja dengan tangan yang tidak dibasuh di bejana pembasuhan. Pelayanan semacam ini mendatangkan kematian. Sebab itu, Keluaran pasal 30 ayat 21 mengatakan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Kita harus hati-hati, jangan menjamah pelayanan Allah selain kita terlebih dulu membasuh tangan kita di bejana pembasuhan. Kalau kita mencoba melayani Allah di dalam kemah suci dengan tangan yang kotor, secara rohani kita akan mati. Betapa banyak kematian di tengah-tengah orang Kristen hari ini. Semakin melayani, semakin banyak kematian, karena mereka melayani dengan tangan yang tidak bersih. Berdoa dan melayani dengan tangan yang kotor mendatangkan kematian. Kalau kita di dalam sidang tidak berdoa atau berfungsi, dipandang dari satu sudut, mungkin kita masih hidup sedikit. Namun, kalau kita berdoa atau berfungsi tanpa dibasuh di bejana pembasuhan, kita akan mendatangkan kematian kepada diri sendiri dan menyebarkan kematian kepada orang lain.
Kematian adalah akibat dari doa atau pelayanan kita yang tidak membasuh diri di bejana pembasuhan. Puji Tuhan, kiranya melalui persekutuan ini membawa kita semakin mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amen.